Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri menjadi korban tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Sang suami tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepala. Diguyur hujan sehingga Sungai Lematang meluap. Ratusan rumah warga di Desa Curug, Kabupaten Pali terendam banjir. Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Mulih merekrut ratusan petugas pengawas tempat pemungutan suara untuk mengawasi 668 TPS di seluruh penjuru Kota Prabu Mulih. Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Mulih merekrut ratusan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau TPPS di Kota Prabu Mulih. Proses pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 2 hingga 6 Januari 2024. Nantinya mereka akan ditempatkan di 668 TPS di seluruh penjuru Kota Prabu Mulih. Jelang pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Prabu Mulih merekrut petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS sebanyak 668 orang petugas. Nantinya di setiap TPS dibutuhkan 1 orang petugas PTPS. Proses pendaftaran PTPS telah dimulai sejak tanggal 2 hingga 6 Januari 2024 lalu. Adapun syarat menjadi anggota PTPS yaitu berijazah minimal SMA, sehat jasmani dan rohani serta berusia minimal 21 tahun. Saat ini panitia seleksi tengah meneliti kelengkapan berkas dari para pendaftar yang sudah masuk. Prabu Mulih itu berjumlah 670 TPS, tapi di sini ada 2 TPS khusus yang ada di hutan, sehingga untuk personalia di TPS itu diambil dari pegawai hutan. Oke, yang kita butuhkan ada sejumlah 668 minus 2 TPS khusus. Ada berapa tadi? Kalau untuk pendaftarannya ini kita sudah mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6, dan untuk persyaratannya minimal umurnya itu 21 tahun dan minimal ijazah SMA. Kalau untuk maksimal umur? Maksimal umur sampai dengan sekarang instruksinya tidak ada. Cuma kita tekankan ke Panwascam agar maksimal umur ini melihat kondisi masyarakat yang mendaftar. Kalau udah di atas 60 ya lebih baik pilih yang di bawah seperti itu. Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Mulih memastikan peserta yang terlibat dengan partai politik tidak dapat mengikuti proses rekrutmen PTPS. Di Kota Prabu Mulih, total TPS berjumlah 670 buah, 2 diantaranya merupakan TPS khusus yang berada di Lapas Prabu Mulih. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan proses pelipatan surat suara pemilu 2024. Pelipatan surat suara ini melibatkan puluhan petugas yang telah lolos seleksi. Surat suara yang rusak akan diganti surat suara cadangan. Menuju pemilu 2024 yang tersisa sebulan lagi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah melakukan proses pelipatan surat suara di Gedung Logistik KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kali ini surat suara yang dilipat berjumlah 316.000 lembar surat suara untuk DPD RI dan Capres-Cawapres. Proses pelipatan dan penyortiran surat suara ditargetkan akan selesai selama 3 hari kerja. Pada tahap pelipatan ini, KPU Ogan Komering Ulu Selatan melibatkan puluhan petugas yang telah lolos seleksi. Dalam kegiatan ini ditemukan surat suara yang rusak karena robek. Ini jumlah surat suara yang kita lipat hari ini, jumlah dusnya ada 159 dus, berisi surat suara 2.000 per dusnya. Kemudian ada sisa satu dus terakhir, itu berisi 539 lembar, sehingga cukup suara kita sesuai dengan DPT dan plus 2%. Nah, ada beberapa lembar surat suara yang rusak, tapi kalau total kita belum hitung. Ada yang sobek, tadi ada yang sobek 1, kemudian ada yang ini seperti ini ada 1, tapi total yang rusak ini belum kita hitung. Nantinya, surat suara yang rusak akan ditata jumlahnya dan disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
Jika total surat suara rusak kurang dari 2%, KPU Oku Selatan akan menggantinya dengan surat suara cadangan sebagai pengganti dan tidak perlu meminta surat suara tambahan ke KPU Provinsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemerintah Kota Pagar Alam menyidak ketersediaan tabung gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan gas LPG. Selain memastikan pasokan LPG aman, sidak juga bertujuan untuk mensosialisasikan pelarangan penjualan gas 3 kg kepada pegawai pemerintah hingga restoran. Pemerintah Kota Pagar Alam menggelar sidak ketersediaan tabung gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan gas LPG yang ada di Kota Pagar Alam. Hasilnya, ketersediaan pasokan gas LPG 3 kg dalam kondisi aman meski sebelumnya terjadi kelangkaan. Pertamina menambahkan stok tabung gas LPG untuk rakyat menengah bawah pada awal tahun sebanyak 8.000 tabung gas untuk masyarakat Kota Pagar Alam. Penjabat Wali Kota Pagar Alam mengakui memang sempat terjadi kelangkaan tabung gas LPG di Kota Pagar Alam. Kan ada himbauan kami bahwa untuk PNS dan non-PNS, P3K dalam hal ini, dan itu restoran yang sifatnya sudah besar, catering dan lain-lain, sudah kami berikan himbauan tersebut ke semua restoran untuk tidak lagi menggunakan gas 3 kg dan dikembalikan kepada gas yang 5,5 kg atau 12 kg. Pemkot Pagar Alam juga mensosialisasikan aturan larangan pegawai negeri sipil, P3K dan pemilik restoran untuk menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Pangkalan gas diminta hanya melayani masyarakat dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan non-PNS. Kemarin dan sampai saat ini masih ada sisa sekitar 2 bulan tabung. Jadi untuk konsumsi LPG 3 kilo di Kota Pagar Alam sudah mulai normal, mulai stabil, dan selanjutnya mengingatkan kepada masyarakat Kota Pagar Alam khususnya agar setiap pembelian LPG 3 kilo wajib memberikan atau menyertakan NIK-nya untuk kemudahan pendataan bagi siapa saja yang berhak menerima LPG 3 kilo. Terhitung mulai 1 Januari, pembelian LPG tabung 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdata. Pengguna LPG tabung 3 kg dapat memeriksa statusnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk di pangkalan resmi. Pengguna yang belum terdata baru bisa bertransaksi setelah mendaftar dengan dibantu oleh pihak pangkalan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg agar tepat sasaran. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ferin Meriana, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.